Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, sebuah dunia yang lagi jungkir balik, semua aturan lama hancur, dan orang-orang bingung setengah mati cari jawaban. Nah, dari kekacauan inilah lahir sebuah ilmu baru yang benar-benar revolusioner. Kita semua ngerasain kan perubahan yang cepat banget, aturan-aturan gak tertulis yang kita ikuti, konflik yang kadang kita sendiri gak ngerti akarnya di mana. Percaya atau enggak, pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang jadi pemicu lahirnya sebuah cara pandang yang sama sekali baru tentang dunia kita. Coba kita lihat, Eropa di abad ke-18 dan 19 itu, wah kayak panci presto yang mau meledak. Revolusi Prancis ngegulingin raja-raja yang udah berkuasa ratusan tahun. Di saat yang sama, revolusi industri mengubah total cara hidup manusia. Jutaan orang pindah ke kota, pabrik-pabrik ngebul di mana-mana, menciptakan kekayaan yang luar biasa, tapi juga penderitaan yang nggak kalah luar biasanya. Tatanan lama benar-benar ambruk. Intinya gini, semua cara lama buat memahami dunia, entah itu lewat agama atau filsafat, tiba-tiba kerasa nggak cukup lagi. Dunia butuh banget alat baru, semacam pendekatan ilmiah, buat membedah misteri masyarakat yang lagi kacau balau ini. Nah, di tengah gejolak inilah muncul seorang pemikir yang punya ide gila tapi brilian. Namanya Auguste Comte. Dia ngelihat semua kekacauan ini dan prihatin banget. Terus dia mikir, tunggu dulu, kalau kita bisa mempelajari bintang pakai ilmu fisika, mempelajari tubuh pakai biologi, kenapa kita nggak bisa mempelajari masyarakat pakai cara ilmiah yang sama? Dan inilah ide radikalnya. Comte menciptakan sebuah nama untuk ilmu baru ini, sosiologi. Keren kan? Gabungan dari kata Latin socius yang artinya masyarakat dan kata Yunani logos yang artinya ilmu. Tujuannya jelas banget, menciptakan ilmu tentang masyarakat yang bisa ngejelasin pola-pola sosial dan harapannya bisa ngebantu kita ngebangun masa depan yang lebih baik. Tapi Comte nggak kerja sendirian loh, idenya ini kayak nyalain api, memicu gelombang pemikiran baru. Muncullah para arsitek lain yang ikut ngebangun fondasi ilmu sosial modern, dan masing-masing dari mereka punya kacamata unik buat ngelihat dunia. Nah, tabel ini ngerangkum 4 cara pandang yang paling dasar. Comte, dengan positivismenya, percaya kita harus meneliti masyarakat pakai data yang jelas, kayak ilmuwan alam. Beda lagi sama Karl Marx, yang lihat sejarah itu isinya cuma perjuangan kelas, pertarungan abadi antara si kaya dan si miskin. Terus ada Emile Durkheim, dia lebih penasaran sama lem yang nyatuin masyarakat, yang dia sebut fakta sosial. Dan yang terakhir, Max Weber, dia ngajak kita buat nyelam lebih dalam, buat ngerti makna di balik setiap tindakan sosial yang kita lakuin. Mereka semua ini pilar penting, tapi yuk kita bedah salah satu ide yang menurut saya paling menarik. Pertanyaan Emile Durkheim tentang lem yang merekatkan kita semua. Jadi, Durkheim ngelihat kalau masyarakat tradisional, kayak desa-desa zaman dulu, itu bersatu karena mereka semua sama, punya nilai yang sama, kerjaan yang mirip. Ini dia sebut solidaritas mekanik. Tapi masyarakat modern kayak kita, beda total. Kita justru bersatu karena kita beda-beda. Inilah yang namanya solidaritas organik. Dokter butuh petani, petani butuh guru, guru butuh insinyur. Saling ketergantungan inilah yang jadi lem perekat di dunia kita sekarang. Oke, dari Durkheim kita lompat ke arsitek brilian lainnya, Max Weber. Kalau Durkheim melihat dari jauh, dari struktur besarnya, Weber justru ngajak kita buat ngezoom in ke individu. Dia pengen tahu, kenapa sih orang melakukan apa yang mereka lakukan? Nah, ini konsep kuncinya. Tindakan sosial. Gampangnya gini, menurut Weber, sebuah tindakan baru jadi sosial kalau kita melakukannya sambil mikirin orang lain. Contohnya, waktu Anda milih baju buat wawancara kerja. Anda kan nggak asal ambil baju kan? Anda mikirin, kira-kira pewawancaranya bakal mikir apa ya kalau aku pakai ini? Nah, saat itulah tindakan Anda jadi tindakan sosial. Dan tentu saja, kita nggak bisa ngelewatin Karl Marx yang ngelihat dunia dengan kacamata yang beda banget. Buat dia, mesin penggerak sejarah itu simple. Konflik abadi antara kelas pemilik modal, si burjuis, dan kelas pekerja, si proletar. Yang satu hidup dari keringat yang lain. Sampai sini, kita mungkin mikir, oh jadi sosiologi ini murni produk Eropa abad ke-19 ya? Tunggu dulu. Gimana kalau saya bilang, benih-benih pemikiran ini sebenarnya udah ditanam jauh sebelumnya di belahan dunia yang sama sekali berbeda? Ini pertanyaan yang bikin penasaran kan? Apa beneran Comte orang pertama yang kepikiran buat menganalisis masyarakat secara sistematis? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita putar waktu mundur, jauh banget, sekitar 500 tahun sebelum Comte. Di peradaban Islam ada seorang sarjana yang luar biasa jenius, namanya Ibnu Khaldun.
Walaupun dia nggak pernah pakai kata sosiologi, tapi apa yang dia lakuin persis seperti yang dicita-citakan Comte, menganalisis jatuh bangunnya peradaban secara ilmiah. Konsep utamanya itu namanya asyabiyah. Ini istilah yang dalam banget artinya bisa dibilang semacam kohesi sosial, solidaritas kelompok, atau semangat kebersamaan. Menurut Ibnu Khaldun, asyabiyah inilah yang jadi benzin buat sebuah kelompok bisa bersatu, bangkit, dan membangun peradaban. Kedengaran familiar? Iya, ini mirip banget sama konsep solidaritasnya Durkheim, tapi ratusan tahun lebih dulu. Oke, setelah kita jalan-jalan dari revolusi Prancis sampai ke pemikiran Ibnu Khaldun, saatnya kita tarik benang merahnya. Jadi sebenarnya apa sih inti dari ilmu yang namanya sosiologi ini? Pada dasarnya, sosiologi itu ilmu yang membongkar cara kita hidup bareng-bareng. Dia ngelihat struktur yang nggak kelihatan mata, kayak kelas sosial atau keluarga, dan juga proses yang terus bergerak, kayak perubahan, konflik, dan gimana caranya kita bisa tetap nyatu sebagai masyarakat. Dan yang ngebuat sosiologi jadi ilmu beneran itu ada 4 pilar ini. Sosiologi itu empiris, artinya harus berdasarkan data dan observasi, nggak bisa cuma nebak-nebak. Dia juga teoritis, selalu berusaha nyari jawaban kenapanya. Terus kumulatif, ilmunya selalu nambah dan berkembang di atas teori-teori lama. Dan ini yang penting banget, non-etis. Maksudnya, tugas sosiolog itu bukan ngejudge sesuatu itu baik atau buruk. Tugasnya adalah ngejelasin kenapa fenomena itu terjadi. Menjelaskan, bukan menghakimi. Jadi, poin utamanya adalah ini, belajar sosiologi itu benar-benar kayak kita dapat kacamata baru. Hal-hal yang tadinya kita anggap biasa aja, atau ya emang gitu dari sananya, tiba-tiba jadi punya lapisan makna baru. Kita jadi bisa ngelihat pola, struktur, dan kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngebentuk hidup kita sehari-hari. Jadi sekarang giliran Anda. Coba deh pakai kacamata sosiologi ini sebentar. Lihat sekeliling Anda. Kenapa tren tertentu bisa viral di media sosial? Kenapa kita milih bergaul sama orang-orang tertentu? Atau bahkan, kenapa ada konflik yang kita lihat di berita? Fenomena apa yang tadinya biasa aja sekarang jadi kelihatan beda?